Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, keberkahan umur, dan kelancaran rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu amalan ringan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sering kita lewatkan, di mana amalan ini bisa mengundang terkabulnya doa dan dikabulkannya pintu rezeki seluas-luasnya. Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama usai sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan pindah tempat duduk, karena saat itu ada dua zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosamu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat fajar salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dua rakaat sunnah sebelum subuh. Ulama menyebutkan ini sebagai salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah, apalagi dengan kita gabungkan dengan dua zikir agung yang akan kita bahas ini. Karena saat itu yang jika kita baca, insya Allah doa kita diijabah, rezeki kita dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, bacalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghits, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setelah qobliyah subuh, tanpa mengubah posisi duduk Anda. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa yang membiasakan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan, terhindar dari mati dalam keadaan kafir, terlindung dari kematian mendadak, dikuatkan fisik dan batinnya. Adapun keutamaan atau fadilah daripada zikir ini, yang pertama yaitu mendatangkan pertolongan Allah di saat kita merasa sulit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini ketika dalam kondisi genting atau menghadapi kesulitan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim mengatakan doa ini sangat kuat pengaruhnya dalam menyadarkan hati yang lalai dan menyambung roh spiritual dengan Allah. Yang ketiga, dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat.
Ulama besar seperti Imam As-Satibi menyebutkan zikir ini termasuk zikir Al-Ismul Azam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang bila dibaca doa akan dikabulkan. Lalu yang keempat, perlindungan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Disebutkan oleh para ulama bahwa siapa yang menjadikan zikir ini amalan harian akan dijaga hingga akhir hayatnya. Kemudian zikir yang kedua yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Bacalah zikir ini 100 kali. Idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah qobliyah subuh. Zikir ini yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Zikir ini merupakan gabungan dari dua zikir agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama yaitu Subhanallah wa bihamdi. Dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu Subhanallahil azim, disebutkan sebagai kalimat yang dicintai Allah bersama dengan kalimat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Lalu yang ketiga istighfar, astaghfirullah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jika waktunya cukup supaya lebih menambahkan pahala serta agar cepat kabul, bisa kita tambahkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian Quran surah Al-Falaq 1 kali dan Quran surat An-Nas 1 kali. Tapi jika waktu di masjid sempit, cukup fokus pada dua zikir tadi, bahkan hanya 5-7 menit, insya Allah cukup. Adapun keutamaannya, insya Allah rezeki dimudahkan, hajat dikabulkan, dilindungi dari bala, mendapatkan kekuatan rohani, dosa-dosa kecil diampuni, menjadi tasbih favorit para malaikat. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum terjawab, hati yang gelisah, namun kita lupa bahwa kadang rahmat Allah ada dalam waktu-waktu yang paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Apalagi kita yang sudah memasuki usia 40, 50 atau bahkan lebih, waktu subuh itu ibaratkan gerbang emas yang dibuka sebentar saja. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka keberkahan sepanjang hari bisa kita raih. Jangan anggap remeh dua zikir ini. Amalkan setiap hari setelah sholat qobliyah subuh. Jangan ubah posisi duduk dulu, karena bisa jadi itulah momen Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.